semuanya, saya Alfia Zahra dari kelas E Stambuk 2023. Nah, jadi di video kali ini saya akan menganalisis foto gereja yang diambil dari arsip RMJ Jerman. Nah, saksikan terus videonya. Foto gereja HKBP di Janji Matogo sekitar tahun 1928 ini menampilkan suasana pedesaan Batak pada masa kolonial yang masih sangat alami. Nuansa warnanya yang monokrom coklat kehitaman memberi kesan klasik khas dokumentasi awal abad ke-20. Di sisi kiri foto terlihat vegetasi yang lebat dengan pohon-pohon berbatang ramping yang seolah menjadi bingkai alami bagi bangunan gereja di belakangnya. Bagian tanah di area itu tampak seperti jalan setapak atau permukaan tanah terbuka yang belum tersentuh pembangunan modern, menunjukkan bahwa wilayah ini masih sangat sederhana dan tradisional. Pada bagian tengah foto terlihat deretan pohon dan semak yang tumbuh alami dan menjadi pembatas antara area tanah lapang dan bangunan gereja. Area terang di sekitar bagian ini memberi kesan adanya lahan terbuka yang terkena sinar matahari, kemungkinan merupakan tempat warga berkumpul atau area kosong yang bisa dijumpai di sekitar pemukiman pedesaan. Nah, bagian paling menarik tentu berada di sisi kanan foto, yaitu bangunan gerejanya sendiri. Atap gereja berbentuk pelana dengan kemiringan cukup curam, sebuah ciri khas bangunan misionaris Jerman yang memang banyak mempengaruhi arsitektur gereja-gereja awal HKBP. Material atap tampak seperti sirap atau seng kolonial dan bentuk atapnya jelas dirancang agar tahan terhadap curah hujan tinggi di wilayah pegunungan. Jendela-jendela gereja tampak memanjang dengan lengkungan di bagian atas. Detail yang menunjukkan gaya neo-gotik sederhana yang dibawa oleh para misionaris Eropa ke tanah Batak. Menaranya juga memiliki bentuk yang meruncing dengan beberapa tingkatan, yang merupakan bentuk adaptasi dari gaya gotik Revival, meski dibuat jauh lebih sederhana dari gereja gotik di Eropa. Dinding bangunannya terlihat tebal dan kokoh, kemungkinan besar menggunakan campuran batu dan material lokal lain yang umum dipakai pada masa itu. Area depan gereja tampak masih berupa tanah lapang dengan sedikit vegetasi, menjadi tempat alami bagi jemaat untuk berkumpul sebelum dan sesudah ibadah. Secara keseluruhan, bangunan gereja dalam foto ini menggunakan arsitektur neo-gotik sederhana yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal. Unsur-unsur seperti menara runcing, jendela melengkung, dan atap pelana yang tinggi adalah ciri kuat pengaruh misionaris Jerman, namun tetap dibangun dengan material dan skala yang sesuai dengan lingkungan pedesaan Batak pada masa itu. Foto ini bukan hanya menunjukkan bentuk fisik gerejanya, tetapi juga menggambarkan suasana pedesaan, kesederhanaan masyarakatnya, dan bagaimana arsitektur Eropa diadaptasi ke dalam konteks lokal pada awal perkembangan HKBP. Foto ini merupakan gereja HKBP Janji Matogo pada kondisi sekarang, yang tampak sebagai bangunan yang sudah mengalami renovasi besar dibandingkan bangunan awalnya pada tahun 1928. Di bagian depan, gereja ini memperlihatkan fasad yang lebih modern dengan bentuk segitiga besar yang menjadi ciri khas gereja-gereja HKBP masa kini. Menara gerejanya menjulang tinggi dengan ujung runcing dan salib di puncaknya, menunjukkan pengaruh arsitektur neo-gotik sederhana yang masih mempertahankan gaya misionaris Jerman seperti gereja-gereja Batak pada masa kolonial. Namun, atap gereja menggunakan model atap pelana dengan kemiringan sedang, material lebih rendah dan lebih lebar dibandingkan gereja versi lama yang atapnya jauh lebih curam. Penggunaan material modern seperti seng atau metal sheet menjadikan bangunan ini lebih tahan cuaca dan sesuai untuk iklim tropis. Di depan pintu utama terdapat teras luas yang didukung oleh tiang-tiang beton, berfungsi sebagai area berkumpul jemaat sebelum maupun sesudah ibadah. Pintu utama memiliki ornamen salib yang menyatu dengan kaca, menambah kesan religius dan modern pada bangunannya. Struktur dinding gereja tampak dibangun dari bata atau beton yang dicat warna krim dengan garis-garis coklat sebagai pembatas bidang, sehingga bangunannya terlihat rapi dan lebih modern.
Jendelanya berbentuk persegi panjang dengan teralis besi, menggantikan jendela melengkung gaya kolonial yang ada pada gereja versi 1928. Hal ini menunjukkan bahwa gereja telah beradaptasi dengan kebutuhan ventilasi dan keamanan masa kini. Lingkungan di sekitar gereja memperlihatkan suasana pedesaan yang tenang dengan tanaman hias di bagian depan dan hamparan kebun kelapa sawit di latar belakang, menandakan bahwa gereja ini berada di tengah komunitas desa yang berkembang. Secara keseluruhan, arsitektur gereja HKBP Janji Matogu saat ini merupakan perpaduan antara neo-gotik sederhana peninggalan misionaris dan sentuhan arsitektur tropis modern. Bentuk dasar bangunannya masih mempertahankan karakter gereja Batak tradisional seperti menara pusat, fasad segitiga, dan ruas bangunan yang simetris, namun telah mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan jemaat masa kini. Renovasi ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Meskipun bangunan gereja HKBP Janji Matogu saat ini sudah mengalami banyak renovasi, beberapa ciri utama dari gereja tahun 1928 masih tetap dipertahankan. Kesamaan paling terlihat adalah bentuk fasad depan yang tetap menggunakan komposisi segitiga besar, sehingga karakter gereja misionaris Batak masih terasa kuat. Menara gereja juga mempertahankan konsep dasar yang sama, yaitu menara runcing yang menjulang di bagian tengah bangunan sebagai simbol gereja Protestan. Selain itu, struktur bangunan yang memanjang dan kesan simetris pada bagian depan masih mengikuti pola arsitektur gereja lama. Keberadaan salib besar sebagai titik fokus fasad juga tetap dipertahankan, menunjukkan kesinambungan identitas gereja lama masa kolonial hingga sekarang. Meskipun material dan detail arsitekturnya telah berubah, bentuk dasar, penempatan menara, dan karakter visual sebagai gereja HKBP tetap konsisten dari dulu sampai sekarang. Nah, sekian dari video analisis gereja yang saya buat. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Bye-bye.